Padahal Roman Abramovich bukan Indra Kents ya. Itu dia. Kenapa dimiskinkan ya? Tolong FA Inggris tolong kalau nonton ini nanti translatein bahasa Inggris ya. Tolong, dia bukan Indra Kents. Kalau menurut gua FIFA kayak ngeludahnya sendiri sih. Kayak puasa dong, aus. Mana di Inggris nggak ada Pertalite. Mana nggak ada Pertamini, nggak ada kan? yang murah-murah. Gimana tuh? Karena menurut gua pejabat publik sama pelawak sama-sama diketawain masyarakat. Jadi mungkin semuanya, akhirnya Gol Indonesia punya podcast. Nah, podcast ini adalah ruang diskusi yang buat nemenin kalian ngomongin hal-hal serius dan juga hal santai yang nggak jauh dari lapangan sepak bola. Sekarang ada gua, Alvino, dan ada teman gua namanya Rahmat Ababir. Rahmat. Kalau gua ngomong Kiki Kobo Junior udah sering Udah gitu sering. kan. Kalau gua ngomong Regen udah nggak lucu gitu ya. Enggak, bukan, udah sering. Kalau Rigen lucu. Jadi bilang nggak lucu. Jadi marah Rigennya. Iya. Nah, ini Rahmat, kita tahu Rahmat juga beberapa kali ya di Twitter lo, di Twitter. ini sering ngomongin bola juga gitu kan. Dan Rahmat itu ternyata adalah fans bunyi ya kan. Langsung bunyi. Nah, kan belum lucu dah. Lucunya belum. Rahmat itu fans dari Manchester United. Manchester United tuh kata lucu sekarang, Matt. Iya, dua kata lucu. Jadi kalau gue ngomong Manchester United, ger gitu. Gak dapet ger gue gitu kan. Tapi gue di sepak bola, gue hitungannya Lord Terangganya Pandit Putu. Anjir. Iya loh. Kenapa? Gue bikin konspirasi yang juara Euro itu yang bukan penjajah Indonesia. Yang juara. Jadi semua negara yang pernah ngejajah Indonesia itu bakalan gugur di Euro, dan prediksi gue bener. Masih Belanda. ada bukti-buktinya. Belanda gugur. Terus Prancis gugur. gugur. Inggris di final. Inggris di final gugur. Malaysia Malaysia nggak pernah ngejajah. Lu jangan ini lu. Ini dua negara ini udah serumpun, udah ada ketegangan nih. Iya. Jangan ikut-ikut kayak Eropa sana. Jangan sampai. Dan akhirnya Italia yang juara. Italia yang juara. Italia tidak pernah menjajah. Benar ya? Ternyata benar. Konspirasi gue benar. Anjir. Makanya pas Piala Dunia nih, gue ditanya lagi. Piala Dunia. Piala Dunia. Apakah yang ngejajah Indonesia tidak akan juara Piala Dunia? Jawaban lu? Gue belum bisa ngasih kesimpulan. Karena? Gue ngelihat itu dulu. Press conference di awal dulu. Gue lihat dulu seragam-seragamnya, gue analisa baru gue bisa nebak siapa aja penjajah Indonesia yang tidak bisa lolos sampai final. Udah gila. Nebak. Ini kan terakhir kalinya Iya. Ronaldo dan Messi kan? Mungkin, insya Allah gitu. Insya Allah. Gue harus dong. Mudah-mudahan kagak kena apa-apa lah. Gue masih pengen ngeliat Ronaldo sama Messi. Kenapa? Apanya? Lu lebih di tim Ronaldo atau di tim Messi? Kalau gue sih di tim Ronaldo ya. Lebih tim Di Ronaldo. tim Ronaldo. Karena kan Ronaldo dia orang susah. Kalau Messi kan bapaknya mafia. Tahu dari mana lu Messi ngomongnya mafia? Itu kan beritaBolaBanget.com tuh. Berita bola banget blogspot. Konspirasi itu. Konspirasi. Suka nonton. Katanya bapaknya Messi mafia. Gitu. Udah gila lu. Nah, Kalau Ronaldo kan dia orang susah. dan akhirnya lu bakal apa? Lu masih nungguin mereka nanti di Piala Dunia nanti lah ya 2022 ya buat main ya. Walaupun sebenarnya kayaknya sih nggak bakalan juara sih. Iya. Karena ini udah sebuah konspirasi lagi, cuy. Apalagi? Messi kemarin menjuarai CONMEBOL itu supaya setara sama Ronaldo. Konspirasinya di mana? Konspirasinya. Karena kan kalau misalnya salah satunya unggul, pasti ada pihak yang kecewa, cuy. Siapa yang Ya kecewa? pihak kecewa kan setengah masyarakat dunia. Itu kan suka Ronaldo sama Messi. Ya kan? Jadi biar nggak ada perang Biar saudara. tidak ada perang saudara. Itu bisa memicu soalnya, cuy. Ngomong-ngomong perang bridging dapet ya? Iya. Ngomong-ngomong perang tuh, udah belajar gue jadi host. Iya. Lu udah bisa mancing gue. Ada perang gitu. Ngomong-ngomong. Mancing netizen juga gue mah bisa. Perang berantem. Ngomong-ngomong perang nih, sekarang lagi rame tentang ya kita tahu konflik Invasi ya? Invasinya. Bukan konflik, itu invasi. Oh, invasi. Beda antara konflik dan invasi. Ya kalau konflik terjadi sesuatu. Kalau konflik kan awalnya invasi juga. Iya, tapi kan negaranya sama-sama kuat. Ini kan satu presiden beneran, satu pelawak. Ya kan, itu kayak terlihat sekali kalau itu tuh, aduh ini kayak invasi nih, makanya Iya, invasi. kelihatan, wah mungkin ya Putin berpikirnya, waduh
presidennya ngelawak nih. Kalau gue serang paling ketawa doang. Dia bakalan berpikir seperti itu. Jadi makanya dia berani. Tapi sebelumnya kenapa dari beberapa puluh tahun Uni Soviet pecah baru sekarang berani? Kenapa? Karena presidennya Zelensky. Jangan-jangan kalau nanti jadi presiden Indonesia kan? Enggak. Ya nanti gitu kan. Di Indonesia. Ya kita juga harus pelawak, pejabat tuh udah pada lucu. Nggak harus jadi pelawak. Lu lihat aja tuh kebijakannya lucu-lucu. Iya. Minyak goreng lah susah. Coba gimana? Masa kita mau masak pakai minyak rambut? Tapi kita berharap mungkin adalah satu hari nanti yang dari ya? Ini baru episode 1 gila gitu kan. Takut tuh ya sama buzzer ya. Ini baru episode 1 gila masa kali bungkus gitu kan. Nah, efek sebenarnya kan banyak tuh efek-efek yang efek dominonya ya. Efek dominonya dari invasi, dari apapun lah yang terjadi di Eropa sana gitu kan. Jadi ya Rusia kena imbasnya gitu kan, Matt. Kayak misalnya kita tahu di F1 GP F1 udah nggak boleh lagi di Rusia, di Sochi. Terus nggak hanya efeknya ke mana, nggak hanya efeknya ke Rusia, tapi efeknya juga sampai ke Liga Inggris. Karena di China itu pemerintah udah mulai ngelarang orangnya untuk nonton Liga Inggris, karena Inggris dianggap pro kepada Ukraine. Maksudnya sebenarnya momen aja sih Cina ini. Nah, menurut gua Xi Jinping presiden Cina ini lama-lama jadi kayak Bosman Mardigu nih. Xi Jinping menurut gua ini salah satu strategi Cina untuk supaya warganya lebih produktif sih. Jadi karena perbedaan waktu itu, jadi banyak yang begadang orang. Jadi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ngapain gitu kan? Lo kok ngapain? Ya ngapain lu begadang nonton bola gitu kan? Mending bekerja gitu kan? Bekerja gitu kan? Kayak slogan tuh. Itu dia itu kan. Banyak banget sih yang banyak banget sih kayak hal-hal yang dari apa ya, dari kejadian ya? Itu yang memang kena imbasnya, termasuk Premier League. Dan yang paling jadi sorotan lagi kan ini ya, Matt. Chelsea dan akhirnya Chelsea dihukum dimiskinkan lah kurang lebih, dan padahal Roman Abramovich bukan Indra Kents ya. Itu dia. Kenapa dimiskinkan ya? Tolong FA Inggris, tolong kalau nonton ini nanti translatein bahasa Inggris ya. Tolong, dia bukan Indra Kents. Ya, Roman Abramovich bukan afiliator. Jadi nggak usah dimiskinkan. Jangan, gitu kan. Dia nyari usaha doang di negara orang. Iya. Karena kan yang bikin gara-gara negaranya, dan dia kena imbasnya kan, si Roman Abramovich kan oligarkinya Rusia. Betul. Orang terdekat Putin. Cuman kan maksudnya ada yang bilang kan kayak ya dia nggak salah apa-apa, yang jadi korban Chelsea-nya bagaimanapun juga kan. Chelsea itu beberapa tahun terakhir bawa nama baik Inggris di Eropa gitu kan. Harusnya dimiskinkan. Jadi kena imbas tuh kan si Roman Abramovich Chelsea. Makanya banyak banget impact-nya. Terus ada juga beberapa hal lainnya gitu kan yang dari masalah ini tuh ini banget lah, pelik banget. Asetnya juga dibekukan kan? Asetnya dibekukan. Abramovich tuh bukan cuma Chelsea-nya, dia rumahnya, apartemennya dibekukan semua. Jadi apartemennya dimasukin kulkas tuh. Apartemennya dibekukan. Dibekukan, masukin freezer. Pokoknya dibekukan semua. Kan kasihan, maksudnya gua dengar santer tuh di Twitter, main Chelsea itu sudah mulai melirik Ran Sirgon. Iya, jadi kalau misalnya Chelsea kenapa-napa, masih bisa Arafi bisa nampung. Ya itu bisa mungkin Arafi ya, mau jadi ownernya Chelsea, mau jadi presiden Chelsea. Tapi pandangan lu tuh FIFA tuh double standar nggak? Nah itu yang mau gue bahas, itu materi gue tapi dulu nama lu gitu kan. Itu bridging gue udah mau ke sana gitu kan. Tadi jadi beberapa hari lalu gue sempat wawancara juga pemain Persib Bandung si Rashid. Rashid ini pemain asal Palestina di Liga Indonesia, main di Persib Bandung. Dia pemain timnas Palestina. Pemain timnas Palestina. Dan dari beberapa pekan lalu Liga 1 bikin campaign Stop War. Stop War yang ditujukan mungkin ke semua perang yang ada di dunia ini, tidak hanya perang yang ada di Eropa, perang di Asia itu harus berhenti. Tetapi Rashid menunjukkan sikap, dia tidak mau, dia mundur beberapa langkah belakang dan tidak mau foto dekat si spanduk Stop War itu. Dan di wawancara itu dibilang bahwa Rashid memang menyayangkan kenapa kampanye Stop War ini baru terjadi sekarang, ketika memang sudah banyak teman-teman gue yang sudah jadi korban karena perang gitu. Makanya dia menganggap bahwa ini adalah double standard dari FIFA, karena FIFA hanya melihat apa yang ada di Eropa tapi tidak melihat di belahan dunia lainnya gitu seolah-olah. Nah,
kalau menurut gua jelas ini suatu double standard yang dilakukan oleh FIFA gitu kan. Tapi mungkin kalau untuk kampanye perang seharusnya memang pemain tuh ya nggak baper juga gitu. Dia ikut juga apapun kampanye perangnya. Gua rasa sih mengharus. Cuman ya pemain kan punya apa ya, punya pemikiran masing-masing, punya pilihan masing-masing untuk menentukan sikap. Dan tapi memang sikap Rashid kemarin yang dilakukan itu banyak menuai pujian juga dari netizen Indonesia gitu. Nah, lu lihatnya gimana tuh tentang double standard? Kalau menurut gue FIFA kayak nelen ludahnya sendiri sih. Kayak puasa dong, aus. Enggak. Jadi kata FIFA kan urusan politik nggak bisa disangkut pautin sama bola. Benar. Bahkan waktu pemerintah Brunei, pemerintah Indonesia ikut campur soal sepak bola, kita di ini kan, maksudnya dibekukan gitu kan, dari sepak bola internasional nggak boleh ikut kan, kayak Brunei, terus juga Indonesia yang kemarin bukan yang doping ya, bukan yang kasus doping, yang kemarin kita nggak ikut kualifikasi Piala Asia, kita nggak boleh ikut. Lah, sekarang dia malah ngedukung acara politik yang terjadi di sana gitu. Iya. Maksudnya waktu Israel nyerang Palestina, Benayon sukses-sukses aja tuh karirnya. Kenapa sekarang nih ya pemain Rusia dikucilkan? Bener, gitu. dikucilkan. Padahal dia kagak salah, dia kagak tahu orang itu. Yang perang kan negaranya bukan warganya. Dia nggak tahu apa-apa. Pemain Rusia juga kan banyak kan yang dibekuin. Nah, menurut gue FIFA ini jadi ketahuan. Dia adalah sebuah federasi yang nyari untung doang. Balik lagi ke konspirasi. Balik lagi ke bahasa. Kalau misalnya dia bilang, kalau FIFA bilang politik atau pemerintahan tidak boleh ikut campur dalam dunia sepak bola, menurut gue juga pembekuan Roman Abramovich itu bagian dari pencampuran sepak bola ke politik. Harusnya kagak boleh, cuy. Kasihan Romannya. Pemain ininya juga, pemain Rusia. Soalnya dia udah betah di Chelsea. Dan apa kontribusinya buat sepak bola Inggris juga kan secara nggak langsung bikin koefisien Inggris pun naik gitu di Eropa kan. Dia juga bagus kan, maksudnya selama beberapa tahun kepemilikan dia atas Chelsea juga bagus gitu. Kalau misalnya dia pindah ke Rusia bingung juga dia. Ya kan? Di Moskow nggak ada Bikola. Dia kalau misalnya aus, dia udah terbiasa dengan kultur Inggris gitu. Buka-buka channel di channel Rusia kagak ada Mr. Bean, kan dia jadi bingung. Tapi kan yang dikhawatirkan kan uang yang dihasilkan dari Abramovich dibantu untuk invasi yang beranda bisa berujung dengan perang atau hilangnya nyawa manusia di Ukraina. Lah, emang Benayon bayar pajak ke Israel? Pasti dipakai juga dong sama pemerintah Israel. Benayon pasti pajaknya gede tuh. Enggak, kalau misalnya mau apple to apple-an gitu ya. Apple to apple-an. Ini sama aja. Itu kayak nyari keuntungan aja dia. Tinggal gimana memang FIFA harus tegas. Iya, karena kebanyakan pengurus FIFA negara-negaranya ikut NATO. Kan netral. Ya, maksudnya yang kebanyakan anggota NATO itu kan ngurus FIFA. Ya, jadi pasti dia pro-nya ke Ukraina. Dan lu berharapnya Indonesia nih sebagai, kan presiden kita udah bilang jangan perang. Ya, walaupun no mention kan. No mention. Ya karena Putin nggak punya Instagram gitu kan. Karena Putin nggak punya Instagram, tahu ya. Dan nggak usah ngegas, kita tetap dukung Pak Jokowi kok. Siap. Stop war. Mantap. Stop war. Nah, lu melihat harusnya gimana sih sepak bola Indonesia ini bersikap, karena kan kemarin udah mulai kayak lu harus bikin campaign stop war juga gitu. Sedangkan secara emosional mungkin Indonesia yang mayoritas adalah muslim lebih dekat dengan negara-negara kayak Palestina, Timur Tengah yang juga punya rasa emosional juga gitu untuk itu. Lu ngeliatnya gimana? Karena kan penyebab kenapa orang Indonesia itu ngedukung Ukraina, karena waktu si Vladimir Zelensky itu bilang kita akan mempertahankan negara kita seperti Israel mempertahankan negaranya. Orang Indonesia mulai kesel tuh di situ tuh. Tapi kalau menurut gue itu terserah pandangan mereka masing-masing. Tapi gue juga tidak tidak mandang sinis orang yang untuk kampanye stop war di sepak bola kan, di sepak bola, karena bagaimanapun ya Liga Ukraina juga pasti kena imbas. Benar. Gue yakin Shevchenko kontrakannya juga kebom. Shevchenko. Ya maksudnya dia pasti punya kontrakan di sana, kan orang kaya dia. Anjing, kontrakan Shevchenko kan benar-benar pada nunggak, udah kebom duluan gitu kan. Malah COVID. Lagi COVID kan. Gue tidak melarang untuk kampanye stop war atau kampanye untuk mendukung Ukraina. Yang gue sayangkan adalah tindakan FIFA yang tidak netral. Tindakan FIFA atas kondisi politik yang ada di Eropa. Kalau menurut gue mah gak ada urusan yang sepak bola. Walaupun emang dibilang itu dananya buat Putin, terus
Abramovich harus balik lagi ke Rusia. Tapi kan dia harus mikirin, ini ada banyak fans Chelsea juga. Ada banyak karyawan yang nyablon jersey-nya Chelsea. Lu harus mikirin itu dong. Jangan-jangan kan jersey-nya Rusia sama Ukraine kan dibuat di sini juga itu kan. Iya. Dibuat di Majalengka kan yang terkenal kan. Tukang sapu di Stamford Bridge. Iya, benar. Katanya kena PHK juga. Bayangin. Pemain-pemain juga gajinya gimana itu. Kan. Soalnya kan katanya kebijakannya Chelsea boleh dijual, cuman itu dipegang sama pemerintah Inggris. Iya. Jadi Abramovich kagak dapet sama sekali. Bahkan yang kasihan tuh kemarin Chelsea sempat gak bisa beli bensin tuh, Matt. Bosnya, gimana nggak lo? Di sini, di Indonesia, klub Liga 3, biar kata pakai mikrolet sewaan, itu masih bisa beli bensin. Mana di Inggris nggak ada Pertalite. Mana nggak ada Pertamini, nggak Iya ada yang murah-murah. Itu gimana tuh? Katanya, itu nanti gimana tuh sampai-sampai kayak, ya udah, kalau misalnya pakai bensin nggak bisa, kemarin kan mau melawan Lille ya ke Perancis, udah kita pakai sewa mobil aja gitu. Ya Allah. Iya nggak? Itu sampai sana itu si siapa kipernya? Kalau nggak salah dia kelil pakai Prima Jasa deh. Gak ada duit cuy. Iya, benar. Semuanya orang bisa gede banget kan? Bisa gede banget Chelsea. Pasti itu minimal Pertamax itu. Iya. Gak mungkin tuh Pertalite. Nggak mungkin. Pertalite gak mungkin itu. Iya. Gak mungkin. Kasian banget, Matt, gitu. Sampai pelatihnya si Tuchel bilang katanya ke Tuchel ya. Ya, kocak tuh. Karena nggak bisa bayar itu yang kata lo nggak bisa bayar bensin. Dia bilang gue mau asal biar misalnya gue nggak bisa ada uang bensin, nggak apa-apa. Gue kelil ke Prancis, kita sama-sama naik mobil 7-seater. Gila lu, Iya. konvoy cuy. Ya, Udah kayak konvoy sukses MLM tuh nggak tuh mobilnya tuh nggak lu? Udah kayak bermobil-mobil gitu kan. Udah gitu, kasihan ntar Tuchel yang ide kan. Udah gitu duduk di mobil, siapa yang nyetir? Ntar anak gue nggak bisa nyetir, bos aja. Pelatihnya suruh nyetir sampai Prancis. Gila lu. pantesan. Anjing gitu. Waktu pas lawan Lille, diem aja. Udah kasih instruksi. Capek banyak. Lepas kopling mulu gua. Capek gua. Lu tahu nggak lu, dari Inggris ke Prancis tuh jauh anjir. Kita ngelewatin berapa kelurahan tadi tuh. Sudah mendengar. Tuchel bakal gini aja. Apalagi waktu dia di Bayern Munchen ya. Di Dortmund. Di Dortmund dia kan sempat kakinya Di Paris itu. Iya. Di PSG. Di PSG kan kakinya takutnya kambuh lagi tuh. Iya bener. Kan jauh Haji Naim dari Inggris. Iya, kalau mau apa-apa. Iya. Kalau menurut gua sih Chelsea bakal nemuin jalannya sih. Gue yakin nanti entah ya bakalan ada orang kayak Inggris. Iya. Ada entah nanti raja minyak dari Yaman atau dari mana pasti bakalan ngambil itu sih. Karena itu kan salah satu investasi yang gede banget kan Chelsea. Gue yakin sih bakal nemuin jalannya sih. Ya secara brand juga oke banget kan. Oke. Klub yang klub yang punya pemain legend gitu kan. Yang salah satunya juga Shevchenko, pemain Ukraina, pernah main di sana. Iya. Dan kayaknya ukak banget sih. Iya, Shevchenko karena Sama Abramovich pemain bola yang kita tahu kan. Ya, Ukraina. Jadi kalau lo ngomongin Ukraina sebenarnya dia orang cuma tahu Shevchenko doang. Enggak, pokoknya semua pemain Ukraina ada Chenko-Chenkonya udah itu. Pachenko. Ada Pachenko. Bukan, dia ada Chenko-Chenkonya soalnya dia gimana ya hurufnya kan dia ada yang kagak ada huruf vokalnya, ada yang dibaca Zerberves. Gimana tuh bacanya? Jadi yang paling gampang ya Shevchenko aja. Karena dia main di Milan. Iya, gitu Volodymyr kan. Zelensky. Iya. Dia tuh kepilih karena gampang bacanya tahu. Yang Jangankan orang wah susah udah Vladimir Zelensky gampang. Jangankan orang Indonesia, rakyatnya aja susah gitu kan. Anjir, itu presiden siapa namanya gitu kan. Dia kepilih karena namanya gampang disebut. Oke, ini udah mau kelar. Gua rasa banyak banget sih obrolan tentang Ukraina yang ngalor ngidul. Tapi seru juga tadi ada ilmunya gimana. Misalnya kita tahu info-info baru kalau Chelsea nggak bisa pergi ke Perancis karena nggak ada bensin, lucu banget. Ya kan? Makanya Chelsea kalau nanti ke Perancis ikut rombongan Indonesia yang ke Paris Fashion Week. Bisa nebeng. Iya. Nebeng sama geprek bensu. Bener. Sama Emet. Ini banyak sensornya. Baru besar banyak sensornya gila aja. Nah, kita program terakhir masuk ke segmen quiz. Gue juga nggak tahu. Pertanyaannya, bisakah kamu nyebutin nama pemain-pemain Ukraina dan Rusia sambil ngelihat laptop? Ya, sambil. Ini siapa? Ini sih kayak ini kalau di film-film Hollywood dapat perannya antagonis ini. Iya, ini pasti ini nih. Kalau musuhnya Mission Impossible. Kalau di Fast Furious ini yang suka ngejar-ngejar Vin Diesel. Iya. Siapa ya? Ini gue kerja sama kan ya. Ini
Gue buta banget serius. Ini gue nggak tahu nih mukanya nih. Berezutski bukan? Vladimir Berezutski bukan? Semuanya aja ada Vladimirnya. Sama lu kayak nembak-nembak pemain Vietnam lu. Siapa? Sergei Ignashevich. Ya, bener? Bener kan? Siapa namanya? Hah? Iya kan Sergei Ignashevich ya. Kalau Berezutski kan yang apa yang Ya Allah. Ignashevich ada Fitch-nya. Ya, bisa Ini mah gampang. Mana coba Sebelum gedein, gua coba jawab gedein. lu, sebelum Gedein. gua jawab lu harusnya tahu. Itu mah pemain Rusia. Iya, Arshavin. Nah, Yang gampang. dimusuhin Fabregas kan. Maksudnya itu bergas. Gue inget banget Arshavin tuh jadi penyelamat ya Arsenal waktu tiba-tiba skornya main jadi 4-sama lawan Liverpool. Itu keren banget sih. Arshavin emang kayaknya Dia dia yang keren Arshavin kan bukan Arsenal. Iya. Iya. Ini aduh. Apa nih? Ini pasti Dia itu pelatih Spanyol bukan sih? iya mirip Iya, mirip Vicente Del Bosque tapi nggak mungkin kan temanya lagi Ukraina Rusia nggak mungkin pelatih Spanyol. Tapi gua nggak tahu nih. Cuman kayaknya bajunya Zara sih. Ini dia ke Paris gak pernah? Enggak. Soalnya nggak ada di IG story-nya Ruben Onsu. Nah ini Siapa tuh ya? Ini siapa nih cuy? Ini dulu siapa nih? nama depannya Igor bukan? Siapa? Susah tuh kan namanya. Siapa namanya? Itu pemain pelatih mana? Pelatih Rusia. Cecep apa? Stanislav Cherchesov. Susah bener. Cherchesov. Susah. Susah. Pantas ini Abramovich. Ya kan? Abramovich muda ya? Ya kan? Kok mukanya kayak Putin ya? Kayak Putin muda. Jangan-jangan emak bapaknya Dia pernah gabung KGB nggak sih? Mirip kayak Putin anjir. Mirip banget. Iya ya, jangan-jangan emak Dia bapaknya nggak ada Vladimir kan? nggak ada. Roman Abramovich aja kan? Roman kayak Roman Ungu itu kan? Ya, Gitu. Kenapa dia jadi drum? Gue salah ya? Drummer. Lebih tahu lu. Iya kan? Lu Ungu Clickers lu. Bukan Ungu Clicker. Gua sahabat Noah. Tapi kan pernah collab. Iya. Jadi gua tahu. Ini mah gue tahu, Voronin. Voronin ya. Ini masih nggak sih di Liverpool? Ah, udah enggak lah, buset, kapan tahu ini? Enggak maksudnya. Sekarang udah Muhammad Salah. Iya tahu. Ya gua. kalau Voronin masih main nggak akan juara Liverpool. Wah. Ini Jadi maksud lu? jelek lah udah pasti Voronin mah. Jadi maksud lu? Apa? Muhammad Salah nggak salah, yang salah dia. Iya, yang salah Voronin. Ih, parah banget lu. Nah, lu tahu nggak nih? Gue tahu, gue diem dulu. Ntar dulu. Kok dia main di Persipura? Bukan Persipura, Apaan itu? Ijo, PSS Sleman. Oh, PSS Sleman. Tapi namanya kayak Persipura. Persipura, lu tahu nggak? Gue tahu. Dia pemain timnas. Bukan, pemain Pemain aja ya. pemain negara yang kita bahas lagi main di. Enggak, dari Rusia negara- apa Ukraina? Ukraina. Ukraina. Pasti lu mau asal nebak nama-nama Ukraina nih. Enggak. Nah, ini Ada Vladimirnya? nggak ada. Kievnya ada. Lu tebak deh belakangnya apa nih namanya? Belakangnya. Zelensky. Skinya udah benar. Oh, Enggak deh, bukan ski deh. Sku. Ini mah namanya Yevhen Bokashvili. Nggak tahu kan? Wah, lu susah sih? banget itu mah. Nggak tahu kan lu? Lu nggak ada yang tahu ya pemain asing sini? Taunya Mbeng Jen doang dulu ya? Enggak. Javier Roca. Javier Roca. Apa Abanda Herman? Abanda Herman sama Nyek Nyobe. Menyek nyobe. Terakhir. Nah dulu, diam. Shakhtar Donetsk. Oh iya, Lu Shakhtar. katanya pernah pakai Shakhtar di FIFA. Harusnya tahu dong. Bukan, gue pernah ketemu. Pernah ketemu sama klub ini nih. Apaan? Waktu di Karena gue jarang sih ya, gue gak tahu. Gua kagak Paling tahu, di gua klub-klub kagak tahu, tuh ya gue ketemunya sama Uzbek di klub-klub. Ya Allah, klub-klub malam. Ya kan ada pemain Uzbek di sini juga di Borneo keren gitu gue kan. di klub-klub malam. Anda ini Enggak lah. mancing saya. Gue jam 9 juga udah ngantuk. Jam 9 pagi ya. Nah, ini siapa nih? Gua Gak tahu, gue nyerah. Yapto. Hah? Oh, Piatov. Yapto. Piatov. Kalau Yapto bukan orang Ukraina, orang Cibinong. Itu dia. Oke, pokoknya tadi kita bener banyak yang salah. Gua gak ada yang tahu. Apa? Ada lagi satu lagi. Ah, Ya, ini mah udah gampang bisa ditebak. Tapi sebenarnya nih Enggak, fakta. tapi dia kan pelawak. Ah. Tapi lucuan Miguel daripada dia kata gua. Lucu Miguel daripada dia. Iya. Lu nonton gak sih kompilasi kelucuan Miguel? Aja lucu banget itu nenongnya. Dia berarti karirnya lebih Slapstick. bagus. Dia adalah dari ini ya. Dari pelawak
yang menjadi presiden. 3 bulan dia di politik langsung jadi presiden. Kalau Maguire pemain bola yang OTW Pelawak. Habis itu jadi presiden. Oke, keren. Tapi terakhir gue pertanyaan sama lo, mungkin gak sih Indonesia bakal punya presiden yang dari profesi lu? Jadi pelawak. Iya, dari pelawak lah. Jadi pelawak ya. Pelawak yang serius nanganin negara gitu kan. Pelawak yang serius nanganin negara. Mungkin nggak? Soalnya mungkin karena menurut gua pejabat publik sama pelawak sama-sama diketawain masyarakat. Jadi mungkin. Oke, pokoknya di pesan terakhirnya gerem banget. Ya udah pokoknya thank you udah nonton. Apapun motivasinya, apapun kejadian, intinya kita di sini menolak keras yang namanya perang dan Betul. perdamaian, kemanusiaan di atas segala-galanya. Peace. Thank you Discovery Ancol dan yang udah nonton. Bukan bola Korea tapi begini.